Selasa malam 26 Juli tahun 1983 di sebuah desa di Lubuk Pakam 40 km dari Medan, seorang pemilik warung bernama Suwito melihat 5 orang lelaki menghampirinya. Mereka meminta Suwito mengikuti mereka karena butuh keterangan. Tanpa curiga, Suwito naik ke mobil Land Rover putih para penjemputnya itu. Di dalam mobil mereka bertanya tentang Usman Bais, seorang pemimpin perampok terkenal dari Medan. Usman Bais ditenggarai pernah makan di warung Suwito. Para penjemputnya itu menuduh Usman Bais sebagai orang yang memberi modal untuk warungnya. Suwito membantah punya hubungan dengan sang perampok. Laporan Tempo bertajuk "Para Penembak Gelap" menyebutkan Suwito dibawa berputar-putar di pinggiran Medan selama 2 jam. Dia sempat difoto 2 kali. Di desa hamparan perak yang sepi, Suwito dipaksa turun. Seorang penjemputnya ikut turun. Suwito menjelaskan lelaki yang turun itu bertubuh sedang tapi agak pincang. Begitu turun, lelaki pincang tersebut langsung mencabut pistolnya. 3 kali saya didor. Saya jatuh. Saya masih bisa mendengar salah seorang penjemput menyuruh supaya kepala saya ditembak. Tapi orang yang diperintah bilang saya sudah mati setelah dia meraba perut saya. Begitu kata Suwito. Dia memang menahan napas berpura-pura mati. Suwito lalu dilempar ke parit di pinggir jalan. Nyawanya selamat. Pada tahun 1983, kejadian seperti itu terjadi di mana-mana di segenap penjuru Indonesia yang kelak dikenal sebagai peristiwa Petrus atau penembak misterius. Kala itu, warga Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia menjadi terbiasa dengan mayat-mayat bertebaran. Namun, mereka sama sekali tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Pemerintah pada awalnya enggan menjelaskan penemuan mayat-mayat itu. Aparat keamanan pun menepis keterlibatan mereka. Panglima ABRI saat itu, Jenderal LB Murdani, menyebut bahwa kematian-kematian misterius itu terjadi akibat perkelahian antar geng. Pembunuhan yang bertubi-tubi itu menurut Beni bukan keputusan pemerintah. Meski ada yang mati ditembak petugas, tapi kata Beni itu akibat mereka melawan petugas. Namun, dalam buku biografi Ucapan Pikiran dan Tindakan Saya, Presiden Soeharto justru membenarkan adanya Petrus itu. Di biografi dirinya itu, dia menyatakan penembakan misterius itu sengaja dilakukan sebagai shock terapi untuk meredam kejahatan. Kejadian itu misterius juga tidak. Masalah yang sebenarnya adalah kejadian itu didahului oleh ketakutan rakyat, kata Soeharto yang tertulis pada bab 69 biografinya. Orang-orang jahat itu, kata dia, sudah bertindak melebihi batas-batas perikemanusiaan. Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment tindakan yang tegas. Begitu Pak Harto menuturkan. Tak ada angka resmi jumlah korban Petrus itu. Hingga Juli tahun 1983, Beni Murdani mencatat ada 300 korban di seluruh Indonesia. Jumlah sebenarnya bisa dipastikan lebih dari itu karena banyak bandit yang mayatnya tanpa bekas. Mulyana W. Kusuma, pakar kriminologi yang melakukan riset soal Petrus, menyebutkan bahwa yang menjadi korban mencapai angka 2.000 orang. Menteri Luar Negeri Belanda waktu itu, Hans van den Broek, pada tahun 1984 meminta pemerintah Indonesia menghormati hak asasi manusia. Bahkan dia menyebutkan korban Petrus mencapai 3.000 orang. Bertahun-tahun kemudian, keterlibatan pemerintah dalam pembunuhan misterius itu mulai terkuak. Menurut penelitian Mulyana, Petrus merupakan lanjutan dari operasi pemberantasan kejahatan di beberapa kota besar. Mula-mula operasi ini dicanangkan oleh Komandan Garnizon Yogyakarta, Letnan Kolonel M. Hasbi pada Maret 1983.
Nyaris setiap hari ditemukan mayat tak dikenal yang tergeletak di jalanan. Mereka dicap sebagai gali, akronim gabungan anak liar untuk mengistilahkan orang-orang bertato yang melakukan kejahatan. Mayatnya biasanya diletakkan di jalanan atau dibuang di hutan. Kondisi tangannya biasanya terikat atau dibungkus karung. Para korban Petrus ini biasanya memiliki ciri-ciri yang hampir sama, yakni memiliki 3 luka tembak di tubuhnya. Beberapa korban terdapat luka cekik, dan biasanya pelaku meninggalkan uang sebesar Rp10.000 untuk biaya penguburan si mayat. Operasi ini kemudian diikuti daerah-daerah lain, termasuk Jakarta. Ribuan gali ditembak, sebagian diantaranya buru-buru menyerah, kabur ke hutan atau segera berubah menjadi orang baik-baik. Kompas melaporkan pada tahun 1983 tercatat sebanyak 532 orang tewas dan 367 tewas karena luka tembak diduga korban penembakan misterius. Kemudian pada tahun 1984 ada 107 orang tewas dan pada tahun 1985 sejumlah 74 orang tewas. 28 orang diantaranya tewas karena ditembak. Seluruh jenazah itu merupakan bromocorah, preman, residivis, dan jeger. Sasaran para penembak misterius itu rata-rata memiliki rajah atau tato di tubuhnya. Berita tentang penemuan mayat yang bertato bukan hal baru bagi masyarakat. Meski tidak semua orang yang bertato merupakan pelaku kriminal, tapi itu memberi efek ketakutan bagi para pria bertato saat itu. Mereka berbondong-bondong menghapus tato di tubuh mereka. Rajah yang menandai tubuh-tubuh itu buru-buru dihapus dengan berbagai cara. Ada cara menghapus dengan tindakan kedokteran, tapi bagi mereka yang kere, mereka menggunakan cara apapun untuk menghapus tato. Meski sangat sakit, tapi para pria bertato terpaksa menggunakan setrika panas untuk menghapus rajah tersebut. Fenomena ini menjadi kejadian yang marak dilakukan pada waktu itu hingga meninggalkan cacat permanen di tubuh mereka. Ada sebuah cerita menarik tapi cukup mengerikan dari sisi lain Petrus ini. Pada tahun-tahun itu, koran Suara Indonesia sempat menjadi yang terbesar di Jawa Timur dengan tiras 40.000 eksemplar. Redaktur pelaksananya adalah Peter Apollonius Rohi, seorang wartawan kawakan yang pernah menjadi prajurit Korps Komando Angkatan Laut atau KKO Marinir. Dalam buku Peter A. Rohi, jurnalis pejuang jurnalis menceritakan tentang kejadian Petrus itu. Semua koresponden saya perintahkan membuat berita setiap korban Petrus. Begitu kata Peter dalam bukunya. Peter menyebut bahwa laporan yang masuk ke koresponden setelah dirinya melakukan recheck, ternyata tidak semua korban Petrus adalah preman. Peter mencatat para korban Petrus itu dan itulah kenapa dia dianggap melawan. Nyaris setiap hari koran ini dihiasi berita korban kekerasan Petrus. Rupanya sikap kritis Suara Indonesia membuat pihak-pihak yang merasa tersudut melakukan semacam teror. Rabu dini hari 16 November 1984, sekitar pukul 3 dini hari, kantor redaksi Suara Indonesia dikirimi paket mencurigakan. Saat ditemukan oleh 3 karyawan Suara Indonesia, paket itu dalam keadaan dibungkus plastik putih dan ditaruh di dalam kotak karton baterai ABC. Awalnya paket itu disangka berisi batu, tapi setelah dibuka isinya ternyata potongan kepala manusia. Potongan kepala yang ditenggarai potongan kepala korban Petrus itu diletakkan persis di pintu masuk kantor redaksi. Peter Rohi menjadi salah satu saksi mata teror akibat sejumlah berita yang mereka tulis. Atas kejadian tersebut, redaksi memutuskan untuk tidak terbit keesokan harinya. Ini adalah teror terdahsyat yang pernah dialami pers pada masa rezim Orde Baru. Tapi teror tersebut tidak menundukkan Suara Indonesia. Peter Rohi dan kawan-kawan justru terus melawan dan memberitakan soal Petrus. Tidak hanya berita, Suara Indonesia juga menyampaikan kritikan melalui tajuk rencananya.
Berita teror paket kepala manusia ini kemudian mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Peter diwawancarai oleh wartawan dari Eropa. Ketua IGGI bahkan datang dari Belanda meminta Jenderal Murdani menjamin keamanan. Martha Mayer dari Amnesty International menawarkan kepada Peter untuk keluar dari Indonesia untuk sementara waktu sebagai wartawan yang mendapat tugas belajar ke Amerika. Tapi tawaran itu ditolak oleh Peter. Dia tetap bertahan di Indonesia meski telah mendapat teror yang mengerikan itu. Dia memilih tetap di Indonesia dan terus menulis sampai akhirnya Soeharto menghentikan operasi Petrus tersebut di tanah air. Sebagai mantan pejuang dan mantan KKO, Peter tentu saja tidak takut akan teror seperti itu. Perjuangannya dalam mempertahankan idealisme pers sangat patut diapresiasi.